semua sebelum kita belajar mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan kami dari mulai masing-masing dalam hidup kita ini. Saya Tuhan memulai pelajaran kami, menuntun kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan dalam firman kami dalam Tuhan Amin. Baik, terima kasih Adel. Sampai Ibu. Baik, Ibu mau absen dulu ya. Fiolin Kevin, Ones Kasen, Hadir Ibu. Desni, Ada Ibu. Baby, Hadir Ibu. Ria, Ada Ibu. Adel, Ada Ibu. Diati, Ada Ibu. semua hadir ya. Iya. Tidak ada yang sakit ini hari. Tidak ada. Puji Tuhan, semua sehat. Kita melanjut materi ini, Ibu mau kita berdiri supaya kita menyanyikan satu lagu, supaya kita semangat. Ibu lihat anak-anak sudah pemalas ya. Mungkin dari tadi pagi anak-anak belum di sekolah ya. Anak-anak pasti sudah tahu lagu Bintang Kecil. Ayo. Lagu 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang biru, matanya menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Baik, silakan dulu anak-anak. Baik, materi yang kita bahas hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apakah anak-anak sudah pernah mendengarkan tentang ciri-ciri makhluk hidup? Sudah. Coba anak-anak sebutkan salah satunya. Bernapas, bersarat, Tumbuh dan berkembang, berkembang, peka terhadap rangsang. Yang anak-anak sebutkan itu betul. Dan Ibu akan menjelaskan apa itu pernapasan, memerlukan makanan dan bergerak, tumbuh dan berkembang dia menanggapi rangsangan dan hubungan antara manusia. Ibu akan menjelaskan. Nah, makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang membedakan dengan makhluk hidup. Ciri-ciri tersebut antara lain, yang pertama bernapas. Nah, ciri-ciri yang pertama makhluk hidup tersebut yang pertama bernapas. Makhluk hidup bernapas untuk memperoleh oksigen. Nah, oksigen diperlukan untuk membakar bahan makanan. Pembakaran berlangsung di dalam tubuh dan menghasilkan tenaga. Paru-paru manusia mengambil oksigen dengan menghirup udara melalui hidungnya. Udara akan masuk ke paru-paru dan dikeluarkan melalui hidung. Nah, tumbuhan bernapas dengan daunnya, udara keluar masuk dan melalui stomata. Stomata ialah lubang kecil yang terdapat di bagian permukaan daun. Stomata disebut juga mulut atau daun. Nah, hewan memiliki macam-macam alat bernapas. Alat tersebut antara lain paru-paru, insang, dan kulit. Apakah anak-anak tahu hewan apa yang bernapas menggunakan paru-paru? Ikan. Ikan paus. Sapi, Bu. Sapi. Kambing. Ciri-ciri yang kedua adalah memerlukan makanan. Makanan adalah proses memasukkan makanan dari luar tubuh. Makanan masuk ke tubuh melalui mulut. Makhluk hidup perlu makan untuk mendapatkan tenaga. Makanan tiap jenis makhluk hidup berbeda-beda. Makanan manusia berasal dari tumbuhan dan hewan. Makanan utama manusia adalah nasi, Jagung, daging-dagingan,
diolah menjadi makanan. Zat hara dan air berasal dari tanah, adapun zat asam arang berasal dari udara. Pengolahan makanan dilakukan di daun, jadi tumbuhan membuat makanan sendiri. Nah, jenis makanan hewan sangat beragam. Ada hewan yang hanya makan tumbuhan, contohnya sapi, kambing, dan kerbau. Ketiga ini memakan daun-daun dan rumput, dan ada hewan yang memakan daging. Misalnya, ular dan ikan. Ular memakan burung dan tikus. Ikan hiu memakan ikan-ikan kecil yang ada di laut. Ada pula hewan yang memakan tumbuhan sekaligus dengan hewan. Misalnya ayam memakan jagung atau Biji-bijian. Ciri-ciri yang ketiga adalah bergerak. Manusia dan hewan dapat berpindah tempat. Manusia bergerak dengan tangan dan kakinya. Begitu pula dengan hewan, karena itulah gerakan manusia dan hewan terlihat jelas. Adapun tumbuhan tidak dapat berpindah tempat, namun tumbuhan tetap bergerak. Ya, Ibu. Tumbuhan menggerakkan bagian-bagian tubuhnya dengan lambat. Batangnya bergerak menuju sinar matahari. Adapun akar bergerak ke dalam tanah dan mencari air dan zat hara. Batang tumbuhan terbentuk dapat melanjar, misalnya anggur, kacang, dan sirih. Ciri-ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup yang baru lahir berukuran kecil, jauh lebih kecil dari induknya. Ia kemudian tumbuh dan berkembang menyerupai induknya. Bagaimanakah tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup? Mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, tanaman tumbuhan berbiji, biji akan berkembang menjadi tunas, dan tunas bertambah besar menjadi tanaman kecil. Nah, tanaman kecil akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman dewasa. Demikian pula dengan manusia. Baik, ciri-ciri yang kelima adalah berkembang biak. Tuhan memberikan makhluk hidup kemampuan untuk berkembang biak agar dapat mempertahankan keturunannya. Jika tidak berkembang biak, makhluk hidup tidak akan punah. Nah, manusia berkembang biak dengan melahirkan, hewan berkembang dengan Bertelur dan beranak. atau melahirkan. Contohnya, apakah anak-anak sudah tahu? Ayam bertelur. Ya, betul. Kucing beranak. Betul. Sapi juga beranak. Buaya bertelur beranak. Nah, kita akan bahas yang berikut adalah ciri-ciri yang keenam. Menanggapi rangsangan. Nah, pernahkah tangan kalian tersentuh duri? Pernah. Pasti terasa sakit ya. Ya, Ibu. Apa yang kalian lakukan saat kalian tertusuk duri? merasa sakit lalu cepat-cepat berusaha durinya. Dengan segera kita akan menjauhkannya dari duri. Gerakan tersebut terjadi sangat cepat, bahkan tanpa kita sadari. Gerakan ini disebut dengan gerakan refleks. Maaf ya. Dari peristiwa tersebut dapat diketahui bahwa tubuh kita menanggapi rangsangan, rasa sakit, dan tertusuk.
kita menanggapinya dengan menjauhkan tangan dari buaya. Nah, kemampuan menanggapi rangsangan tersebut juga Yang ketujuh, menyesuaikan diri dengan tempat hidupnya atau yang disebut beradaptasi. Nah, makhluk hidup tidak dapat lepas dari tempat hidupnya. Oleh karena itu, makhluk hidup harus menyesuaikan diri. Proses mempunyai diri tersebut atau yang disebut beradaptasi. Adaptasi dilakukan supaya makhluk hidup dapat bertahan hidup. Nah, manusia beradaptasi dengan tempat hidupnya. Orang Ciri-ciri yang ketujuh adalah menyesuaikan diri dengan tempat hidupnya atau yang disebut adaptasi. Nah, makhluk hidup tidak bisa terlepas dari tempatnya. Oleh karena itu, makhluk hidup harus menyesuaikan. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah menyesuaikan diri dengan tempat lainnya atau yang disebut adaptasi. Makhluk hidup tidak dapat terlepas dari tempat hidupnya. Oleh karena itu, makhluk hidup harus menyesuaikan diri. Proses penyesuaian diri ini tersebut yang disebut adaptasi. Adaptasi dilakukan supaya makhluk hidup dapat bertahan hidup. Nah, kita akan membahas tentang hubungan antara makhluk hidup. Apakah anak-anak sudah pernah mendengarkan tentang hubungan antara makhluk hidup? Nah, Ibu akan menjelaskannya. Setiap makhluk hidup tergantung dengan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan agar dapat bertahan hidup dalam lingkungan. Nah, misalnya seperti manusia yang membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai bahan makanan. Dan hewan juga perlu pemeliharaan dari manusia. Terdapat beberapa hubungan antara makhluk hidup yaitu baik anak-anak. Yang pertama itu simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Contohnya simbiosis antara seekor kerbau dengan burung jalak. Kerbau memperoleh keuntungan dengan habisnya kutu-kutu yang menempel di tubuhnya. Nah, sedangkan burung jalak merasa untung karena mendapatkan makanan berupa kutu. Contohnya lainnya adalah hubungan antara kupu-kupu atau lebah dengan tanaman berbunga. Nah, kupu-kupu dan lebah membutuhkan netral untuk terdapat pada bunga sebagian makanannya. Bunga membutuhkan kupu-kupu atau lebah untuk membantu terjadinya proses penyerbukannya. Yang kedua itu adalah simbiosis parentisme. Simbiosis parentisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya mengalami kerugian. Misalnya, hubungan antara tanaman jeruk dengan benalu, dan kutu dengan hewan tempat dia tinggal. Benalu merasa untung karena mendapatkan makanan dari tanaman jeruk, sedangkan tanaman jeruk dirugikan karena makanannya diambil oleh benalu. Sedangkan tumbuhan inangnya lama-kelamaan akan mati. Kutu memperoleh makanan dengan mengisap darah dari tubuh hewan atau tubuh manusia, sehingga sedapnya hewan yang dihinggap merasa gatal di tubuh dan pertumbuhannya menjadi tidak sehat. Yang ketiga adalah simbiosis
Salisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi tidak merugikan pihak lainnya. Pernahkah kamu mendengar nama ikan hiu atau ikan remora? Pernah Bu. Ibu akan menjelaskannya. Anak-anak sudah mengerti? Sudah. Belum Bu. Simbiosis komunisme terlihat antara ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora berenang di ikan tubuh. Ikan hiu akan berutuk menjelajah kemanapun ikan hiu itu pergi. Nah, ikan remora menjadi aman dari ancaman ikan pemangsa lainnya, karena ikan pemangsa takut terhadap ikan hiu. Sedangkan bagian ikan hiu tidak ada ikan remora dan tidak berpengaruh terhadapnya. Dan berikut kita akan membahas tentang rantaian makanan. Rantaian makanan adalah perjalanan makanan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Nah, contoh alur dari rantaian makanan yaitu padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati, baiknya membusuk dan tercampur dengan tanah, membentuk humas. Humas sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya. Sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Anak-anak sudah pernah mendengarkan? Belum. Ibu akan menjelaskan. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Kelompok makhluk hidup yang berbeda dan hidup pada suatu tempat akan membentuk komunitas. Misalnya, di dalam komunitas sawah terdapat kelompok makhluk hidup seperti padi, rumput, tikus dan belang, siput, elang dan ular. Makhluk hidup akan menjalani hubungan saling bertergantung dengan lingkungannya. Lingkungan ada dua macam, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik merupakan lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan dan manusia. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas benda-benda tak hidup, misalnya air, batu, kursi, meja, betul. Dan ada pun cahaya matahari dan tanah. Makhluk hidup sangat tergantung kepada lingkungannya. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya akan membentuk. Jadi apabila kita menyebut ekosistem sungai, maka berarti di dalamnya terdapat ikan, tumbuhan air, cahaya matahari dan udara. Rantaian makanan tidak akan terputus selama semua mata rantai tersedia. Misalnya, rantai makanan di hutan akan terus terbentuk jika ada rumput, rusa dan harimau. Berikut adalah, jika tidak ada rumput, maka rusa akan kelaparan dan kemudian mati. Jika rusa banyak yang mati, maka harimau menjadi kelaparan. Hal ini membahayakan keselamatan hewan, ternak, dan manusia yang tinggal di tepi hutan. Jika harimau banyak yang mati, maka jumlah rusa tidak terkendali
Hal ini bisa menyebabkan kelaparan karena rumput yang tersedia tidak cukup. Jadi setiap perubahan lingkungan berpengaruh terhadap berlangsungnya kehidupan. Setiap makhluk hidup membutuhkan lingkungan yang sehat sebagai tempat tinggalnya. Baik anak-anak, materi kita cukup sampai hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita akan akhiri dengan berdoa. Maaf anak-anak. Ibu minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Sebelum kita pulang, maka marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang di dalam yang maha kasih dan dikasih Tuhan atas permintaan-Mu. Engkau selalu menjaga kami dari awal pembelajaran hingga berakhir dengan kami bersama. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon jaga dan lindungi kami di perjalanan hingga tiba kami di tempat kami masing-masing. Inilah doa dan harapan kami hanya jadi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Diati. Sampai bertemu minggu depannya anak-anak.